Di awal film, kita diperlihatkan dua orang agen Marshal berada di atas kapal di tengah hamparan lautan yang luas. Dia bernama Teddy Daniels atau Edward Daniels. Dan ini rekan barunya yang bernama Chuck. Mereka berdua sedang mengadakan perjalanan ke sebuah rumah sakit jiwa yang ada di suatu pulau terpencil untuk mengungkap kasus hilangnya salah satu pasien rumah sakit jiwa itu yang bernama Rachel Solando. What about you? You got a girl? Married? Saat masih di perjalanan, Teddy bercerita kepada rekan barunya itu bahwa istrinya meninggal karena insiden kebakaran di apartemen mereka. Jesus, don't worry. Sesampainya di dermaga, kedua agen Marshal itu disambut oleh wakil kepala sipir yang bernama McPherson. Mereka pun lalu berangkat menuju rumah sakit jiwa itu. Sebelum memasuki wilayah rumah sakit itu, McPherson memberikan aturan yang harus ditaati oleh Teddy dan Chuck. McPherson juga memberitahu fungsi setiap gedung yang ada di sana, di mana bangsal A adalah tempat pasien pria, lalu ada bangsal B adalah tempat pasien wanita, dan bangsal C tempat pasien yang paling berbahaya. Dan mereka berdua atau siapapun orangnya dilarang memasuki bangsal C jika tanpa seizin dan pengawasan dari Dr. Cowley atau McPherson sendiri. What do you say we go find Dr. Cawley? Singkat cerita, Teddy dan Chuck bertemu dengan Dr. Cowley. Dan tanpa basa-basi, Teddy langsung menginterogasi Dr. Cowley tentang Rachel Solando. Dr. Cowley mengatakan betapa berbahayanya Rachel Solando, di mana dia membunuh ketiga anaknya dengan cara menenggelamkannya di danau belakang rumah mereka. Saat melihat foto Rachel Solando, Teddy tiba-tiba merasa pusing karena migrain yang ia alami. Dr. Cowley menceritakan kronologi hilangnya Rachel Solando. Semua orang di sana kebingungan bagaimana cara Rachel Solando keluar dari kamarnya, karena pintunya dikunci dari luar dan jendelanya juga dibarel permanen. Lalu, Teddy dan Chuck memeriksa kamar Rachel Solando, ditemani oleh Dr. Cowley dan salah satu staf di sana. Teddy lalu menemukan sebuah kertas yang bertuliskan The Law of Four, who is 67. Excuse me, doctor, but we're gonna have to hold on to this. Teddy kemudian meminta data pribadi para pasien, perawat, dan juga penjaga yang bertugas di malam hilangnya Rachel Solando. Namun Dr. Cowley tak bisa memenuhi permintaan Teddy itu, dan terlihat dia seperti menyembunyikan sesuatu dari Teddy. This is not a request, doctor. Teddy kemudian menginterogasi staf dan perawat yang ada di sana. Salah satu dari perawat itu mengatakan bahwa sebelum Rachel Solando menghilang, dia sempat mengikuti sebuah terapi yang dipimpin oleh Dr. Sheehan. Dr. Sheehan? Teddy ingin bertemu dengan Dr. Sheehan, tetapi Dr. Sheehan telah pergi di pagi hari waktu itu untuk berlibur. Mereka mencoba menghubungi Dr. Sheehan, namun jaringan terputus karena badai yang sedang melanda pulau itu. But it's all down, all the lines. The storm's hitting the mainland like a hammer. Singkat cerita, saat Teddy terlelap, dia bermimpi bertemu dengan istrinya yang telah meninggal itu. Dia bernama Dolores Channel. Dolores mengatakan bahwa Rachel masih ada di situ dan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia juga menyebut satu nama lagi yang perlu Teddy cari di situ, yaitu Ladies. Keesokan harinya, Teddy menginterogasi beberapa pasien, dan saat menginterogasi salah satu pasien wanita, pasien itu tiba-tiba meminta Chuck untuk mengambilkan segelas air untuknya. Dan saat Chuck mengambilkan air yang dimintanya, wanita itu merebut buku kecil milik Teddy, lalu menuliskan sesuatu. Setelah wanita itu meminum air yang telah diberikan, Teddy menanyakan apakah dia pernah bertemu dengan Andrew Ladies, dan dengan ketakutan dia mengatakan dia tidak pernah mendengar nama itu dan langsung pergi begitu saja. Ketika Teddy dan Chuck berada di luar, Chuck menanyakan kepada Teddy siapa Andrew Ladies. Teddy menjawab bahwa Ladies adalah teknisi apartemennya dulu
yang telah membuat apartemennya terbakar dan menyebabkan istrinya meninggal dunia. Teddy dan Chuck pergi ke hutan untuk mencari makam. Apakah di sana ada makamnya Andrew Ladis? Namun mereka tak menemukannya. Chuck lalu menanyakan kepada Teddy apa yang dituliskan oleh wanita tadi. Dan ternyata wanita itu menuliskan sebuah kata yang sangat mengejutkan, yaitu run atau segeralah pergi dari sini. Teddy mengatakan kepada Chuck kecurigaannya terhadap rumah sakit jiwa itu. Teddy mengatakan bahwa rumah sakit itu melakukan sebuah eksperimen cangkrok otak kepada pasiennya. Karena jauh sebelum kasus hilangnya Rachel Solando, Teddy pernah bertemu dengan salah satu mantan pasien rumah sakit jiwa itu, yang bernama George Noyes, yang mengatakan kepada Teddy tentang eksperimen rumah sakit itu. Hingga Teddy merasa beruntung dengan adanya kasus Rachel Solando yang membawanya ke sana, dia akan mengungkap kasus kebusukan rumah sakit jiwa itu bersamaan dengan kasus hilangnya Rachel Solando. Tetapi Chuck mempunyai pendapat bahwa keberuntungan tidak seperti itu. Dia menanyakan kebenaran tentang Rachel Solando, apakah memang dia benar nyata atau tidak. Bisa saja ini memang strategi petinggi rumah sakit untuk menjebak Teddy dan Chuck, dan mereka membuat berita tentang hilangnya Rachel Solando hingga mereka berada di sana dan tak akan bisa keluar kembali. Now they have us both here now. Scene berpindah kepada Dr. Cowley dan para jajarannya yang sedang membicarakan jumlah pasien di rumah sakit itu, di mana di bangsal A dan B terdapat 42 pasien, sedangkan di bangsal C terdapat 24 pasien, sehingga jumlah semua pasien yang ada 66 orang. Teddy yang sudah ada di sana menyela pembicaraan mereka dan mengingatkan Dr. Cowley tentang pasien ke-67 yang dituliskan oleh Rachel Solando. Teddy kembali mempertanyakan siapa pasien ke-67 itu. Tapi Dr. Cowley mengatakan bahwa dia tidak tahu dan dia membantah jika ada pasien ke-67. With 67? Yes, I'm afraid I still don't. Dan Dr. Cowley mengatakan kepada Teddy bahwa Rachel Solando telah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Teddy lalu menemui Rachel Solando dan menanyakan apa yang dia lakukan kemarin. Dan Rachel Solando menjawab semua itu dengan kegilaan. Dan dia pun mengamuk sehingga Teddy pun tak bisa melanjutkan menginterogasinya lebih jauh. I'm sorry about that. Are you alright? You look pale. Migrain Teddy tiba-tiba kambuh lagi yang membuatnya harus dibaringkan. Dan saat dia tertidur, dia bermimpi kembali ke Dachau, tempatnya dulu bertugas. Di sana dia melihat tumpukan mayat yang telah membeku karena salju. Dan di salah satu tumpukan itu, dia melihat Rachel Solando dan seorang anak perempuan yang tiba-tiba membuka mata dan bangun lalu berkata kepada Teddy, "Kau seharusnya menyelamatkan kami semua." Teddy lalu terbangun dan melihat istrinya mendatanginya dan berkata bahwa Ladis masih hidup dan berada di rumah sakit itu. Dia menyuruh Teddy untuk membunuh Ladis, dan Teddy pun benar-benar terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, dan badai telah berlalu. Teddy berjalan-jalan menyelinap ke bangsal C dan bertemu dengan George Noyes. George mengatakan bahwa Teddy telah dijebak oleh para dokter rumah sakit jiwa itu, dan investigasi yang tengah dilakukan oleh Teddy itu adalah permainan dari pihak rumah sakit untuk menjebak Teddy. Lalu Teddy melihat bayangan istrinya lagi, seakan-akan melihat juga. George mengatakan kepada Teddy bahwa dia harus menerima kenyataan jikalau istrinya telah mati, jika Teddy benar-benar menginginkan kebenaran terungkap. I can't. Singkat cerita, Teddy dan Chuck berada di sebuah tebing untuk melihat mercusuar yang diyakini Teddy di sanalah para dokter melakukan eksperimen kepada pasiennya. Teddy meminta Chuck untuk menunggunya di sana karena kali ini Teddy ingin pergi ke sana sendiri. Along with you, boss. I said alone. Namun, Teddy tak menemukan adanya jalan menuju mercusuar itu karena air laut sedang naik. Teddy pun pergi kembali ke tempat tadi dia meninggalkan Chuck, tetapi dia tak melihat lagi Chuck di sana. Saat Teddy melihat ke sekitar dan memanggil nama Chuck, dia melihat rokok Chuck yang masih dalam keadaan menyala di tepi tebing itu.
Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sosok tubuh manusia yang tergeletak di sana. Teddy pun menuruni tebing itu, karena dia berpikir itu adalah tubuh Chuck. Tapi saat dia tiba di bawah, itu bukanlah Chuck, melainkan hanya batu yang memang menyerupai tubuh manusia jika dilihat dari atas. Perhatian Teddy lalu beralih ke sebuah gua yang ada di tengah dinding tebing itu. Dia melihat seperti pantulan dari nyala api. Teddy pun dengan bersusah payah menuju gua itu, dan ternyata ada seorang wanita di dalamnya. Ya, dia adalah Rachel Solando yang sesungguhnya. You're the marshal. Rachel Solando, the real one. Di sana, Rachel Solando menceritakan semua kebusukan rumah sakit jiwa itu. Rachel Solando mengatakan, rumah sakit jiwa itu telah membuat sebuah eksperimen cangkok otak, yang mana akan membuat pasien menurut kepada mereka, untuk mereka lepas keluar sana, dan akan melakukan kekacauan yang tak dapat dipikirkan oleh orang normal pada umumnya. Dan praktek yang mereka lakukan itu telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan mereka akan terus melakukannya sampai mereka benar-benar berhasil. Terungkap juga fakta bahwa sebelum Rachel Solando menjadi pasien, dia dulunya adalah dokter psikiater yang terpandang. Namun karena Rachel Solando sangat mengkritisi praktek mereka itu, dia pun dipitnah bahwa dia telah menjadi gila. Ketika kita didiagnosa gila, maka semua yang kita lakukan ataupun penolakan kita terhadap hal itu, maka semua orang akan menganggap itu adalah bagian dari kegilaan kita, ungkap Rachel. Dia juga membeberkan bahwa semua orang yang ada di sana mengetahui praktek yang dilakukan oleh dokter-dokter itu. Rachel Solando juga mengatakan kepada Teddy kalau dia tak pernah membunuh anak-anaknya karena memang pada dasarnya dia tak memiliki anak dan menikah saja pun dia tidak. Keesokan harinya, Teddy yang sudah ada di rumah sakit meledakkan mobil milik Dr. Cowley untuk mengalihkan perhatian para penjaga di sana supaya dia bisa pergi ke mercusuar itu. Di tengah kobaran api yang membara, dia melihat istrinya lagi bersama dengan anak perempuan yang sering hadir di mimpinya. Tetapi kali ini dia menghiraukannya dan langsung pergi dari sana. Teddy pun berenang menuju mercusuar itu dan melumpuhkan satu-satunya penjaga di sana. Sesampainya Teddy di ruangan paling atas mercusuar itu, ternyata Dr. Cowley telah menunggunya di sana. Dan disinilah plot twist yang sangat mengejutkan, di mana Dr. Cowley mengatakan kepada Teddy bahwa dia itu adalah pasien rumah sakit jiwa itu. Ternyata Teddy di sana sudah berada selama 2 tahun, dan Teddy adalah pasien mereka yang paling berbahaya. Dia penuh dengan hayalan, di mana dia selalu membuat cerita untuk membantah segala perbuatannya. Dr. Cowley juga mengatakan bahwa nama Teddy yaitu Edward Daniels merupakan anagram dari Andrew Ladis, dan Rachel Solando merupakan anagram dari Dolores Canal, yaitu istri Teddy sendiri. Karena memang keempat nama itu mempunyai kesamaan huruf. Dr. Cowley juga membeberkan fakta bahwa Andrew Ladis tak mampu memaafkan dirinya karena sudah membunuh istrinya sendiri, sehingga dia selalu membuat kepribadian baru agar dia bisa membantah setiap tudingan yang datang kepadanya. Teddy memang dulu seorang agen Marshal dan juga pernah ikut dalam misi penyelamatan di Dachau. Itulah yang membuatnya menjadi pasien paling berbahaya, karena di masa lalunya dia adalah seorang yang terlatih. Plot twist lagi, Chuck Alu yang Teddy kenal sebagai partner barunya itu ternyata Dr. Lester Sheehan, psikiater yang ia cari. Dr. Lester Sheehan ternyata adalah psikiater pribadinya Teddy. Psychiatrist for the last 2 years. Dr. Cowley memberikan bukti lainnya kepada Teddy, di mana dia menunjukkan foto ketiga anak Teddy yang telah meninggal itu. Dan ternyata anak perempuan yang sering muncul di mimpinya itu adalah anaknya sendiri, yang bernama Rachel. Karena mungkin terlalu lelah mengingat-ingat semua itu, Teddy pun tiba-tiba pingsan. Setelah Teddy sadar, Dr. Cowley menanyakan siapa dirinya, dan Teddy menjawab bahwa dia adalah Andrew Ladis. Dan dia juga mengutarakan alasannya membunuh istrinya sendiri. Dolores ternyata memiliki gangguan kejiwaan. Namun karena sibuknya Teddy dengan pekerjaannya, Teddy tak menghiraukan keluhan istrinya itu. Dan setelah istrinya membunuh ketiga anaknya, disitulah Teddy sangat menyesal
Jikalau seandainya saja dia secepatnya mengobati istrinya itu, mungkin ketiga anaknya itu akan masih bersamanya, dan dia juga takkan membunuh istrinya yang sangat ia cintai. We are living dolls. Huh? I love you like Dr. Cowley juga mengatakan kepada Teddy bahwa dia itu seperti kaset yang bisa berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Dia bisa menjadi normal kembali, lalu bisa menjadi gila kembali selama 2 tahun di sana. Dr. Cowley berharap metode yang mereka lakukan dapat membantu Teddy untuk sembuh, dan Dr. Cowley juga berharap bahwa Teddy dapat menerima kenyataan dan merelakan kepergian anak dan istrinya yang telah tiada. Di akhir film, Teddy dan Chuck alias Ladis dan Dr. Sheehan sedang bersantai di teras. Andrew Ladis kembali bersikap seperti Teddy yang sedang melakukan investigasi di rumah sakit jiwa itu. Dr. Sheehan lalu melirik ke arah Dr. Cowley dan menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat bahwa Andrew Ladis kembali lagi menjadi gila. Dan di scene terakhir ini, Andrew Ladis bertanya yang membuat saya dan Dr. Sheehan terkejut. Pertanyaannya seperti ini, lebih baik mana, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Sontak saya dan Dr. Sheehan pun terkejut dengan pertanyaan itu, dan mengira-ngira dalam hati, apakah anak ini kembali normal? Tamat. Check the mic and make sure it sound right, boy. Aduh, filmnya cukup seru ya, seru banget asli memang. Kita tuh dibawa penasaran gitu dengan apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Jadi bagi saya film ini bagus banget, gila keren parah. Ceritanya itu loh, nggak disangka-sangka banget kayak gitu. Plot twistnya itu, aduh gila keren banget. Ditambah lagi aktingnya dari Mamang Leonardo DiCaprio yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi, dan memang nggak perlu kita ragukan lagi. Jadi feel-nya itu dapat banget loh. Dia jadi Teddy itu feel-nya dapat banget. Oke, menurut kalian siapa nih yang gila? Teddy, rumah sakit dan dokter-dokternya, atau saya? Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Saya Andre pamit undur diri. Terima kasih. It sound right, boy.